Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji tafsir surat Al-Waqi'ah. Ya, terakhir kita masih di ayat 13 14 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusadda'una 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Sullatun minal awwalin, sekelompok dari orang-orang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan sekelompok dari orang belakangan. Para ulama berbeda pendapat tentang al-awwalin wal akhirin. Siapa mereka? Yang pertama dan yang belakangan. Ada yang mengatakan al-awwalin itu umat terdahulu, sementara al-akhirin umat ini, yaitu umat Islam. Dan ini pendapatnya Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri, dan ini pilihan dari Ibnu Jarir. Akan tapi pendapat ini lemah, perlu ditinjau, karena umat ini merupakan umat terbaik berdasarkan ketetapan Al-Quran ya. Dan juga ketetapan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah, kita ini orang belakangan akan tapi terdepan di hari kiamat. Jadi itu adalah ketetapan dari Rasulullah SAW. Taib. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan fayab'udu ayyakunal muqarrabuna fi ghairiha aktsar minha, maka mustahil bahwa orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan kalian itu seperempat penduduk surga. Ini beliau bicara di hadapan para sahabat. Terus naik lagi tuh. Kalian adalah sepertiga penduduk surga. Sampai kalian itu separuh penduduk surga. Jadi umat Muhammad SAW itu separuh penduduk surga. Sisanya umat-umat semuanya. Nah, dari sini menunjukkan gak mungkin kalau umat-umat yang lain itu mengalahkan umat Muhammad SAW. Ya, walaupun dulu Bani Israel itu diistimewakan
oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka enggak tahu diri, mereka enggak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghina Allah Subhanahu wa taala. Di antara hinaannya, innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah itu miskin, kami kaya. Kan kurang ajar ya mereka tuh. Ya kan? Terus juga dalam ayat yang lain, yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Kata mereka ya. Maka Allah bantah, gullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka yang terbelenggu ya, dan mereka terlaknat karena ucapannya. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu ya terhampar, yunfiqu kaifa yasha. Ya, memberikan nafkah semaunya kepada makhluknya. Baik. Belum lagi mereka bunuh para nabi, ya. Mereka juga ketika diajak jihad oleh Musa alaihissalam, katanya begini, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhan sana, kami di sini aja duduk nonton kalian, gitu. Itu ucapan-ucapan Yahudi yang tadinya dimuliakan, diistimewakan Allah, tapi mereka nggak tahu terima kasih, akhirnya mereka dilaknat. Sampai ada sekelompok dari mereka, bukan semuanya, yang betul-betul dirubah oleh Allah menjadi monyet-monyet dan babi-babi, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Tapi pertanyaannya, apakah mereka berketurunan? Kata para ulama, mereka hanya bertahan beberapa hari, kemudian mereka mati semua. Jadi kalau misalnya itu disambungkan dengan teori Darwin, teori monyet, ya gak nyambung, ya kan? Kalau itu dicocok-cocokkan, nggak mungkin cocok, karena itu adalah laknat Allah Subhanahu wa taala pada mereka, dan mereka pun nggak berketurunan, ya, monyet-monyet dan babi-babi itu. Baik, jadi kesimpulannya apa? Ya, kalau umat terdahulu itu lebih baik daripada umat Muhammad SAW, itu keliru. Pendapat itu perlu ditinjau. Demikian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Kata beliau, Allahumma illa ayyuqabal majmu'ul umam bihadil ummah. Ya, kecuali kalau misalnya mau disandingkan, mau dibandingkan antara umat terdahulu semuanya dibandingkan dengan umat ini, itu pun masih nggak bisa, karena tadi pernyataan Nabi Muhammad SAW bahwa kalian itu separuh penduduk surga. Jadi paling tidak kalau separuh ya 50-50 kan. Artinya kalau mereka pun digabungkan semuanya, itu tetap nggak ada istilah 50+1, tetap 50-50 gitu kan. Nggak lebih baik daripada umat Muhammad SAW, walaupun digabungkan dengan seluruh umat yang lainnya. Artinya sebelum umat Muhammad SAW semuanya nih, dari Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam, ya, yang baik-baik ini ya, bukan yang kafir-kafir ini. Yang kafir-kafir yang masuk neraka lah. Ini yang baik-baik yang masuk surga. Semua digabungin, kok dibandingkan dengan umat Muhammad SAW, itu mentoknya itu di 50%. Ya, dari mana? Itu pernyataan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kalian itu separuh penduduk surga. Udah. Jadi surga yang untuk semua yang beriman dari sejak Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, ya, separuhnya itu adalah umat Muhammad SAW. Ya, sejak beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul sampai hari kiamat, itulah yang disebut dengan umat Muhammad SAW. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wadh-dhahir anal muqarrabuna min haula aktsar min sairil umam. Ya, tetap saja bahwa umat Rasulullah Muhammad SAW itu masih lebih baik dari semuanya, karena Rasulullah menguatkan kita ini orang belakangan tapi terdepan di hari kiamat. Itu pernyataan yang enggak ada sandingan dan bandingannya, menunjukkan kita itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diistimewakan, ayo kita terima kasih. Itu bentuknya gimana? Ya patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk terima kasih kita, bentuk syukur kita, ya patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, supaya tahu kita mana perintah, mana larangan, ya belajar. Nggak mungkin otomatis tahu kan gitu. Ya belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa saja perintahnya, apa saja larangannya, apa saja yang halal, apa saja yang haram, apa saja yang baik, apa saja yang buruk. Semua diterangkan. Ya. Rasulullah SAW juga menjelaskan. Jadi semuanya clear. Sampai-sampai
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian itu di atas sesuatu yang cerah, putih, bersih, terang, ya. Lailuha kanahariha, di mana malamnya itu sama seperti siangnya. Jemaah, malam kayak gini kan gelap nih. Malam kayak gini itu sama seperti siang. Kita tahu siang matahari bersinar, nggak ada mendung, ya kan? Nabi bilang ajaran Nabi Muhammad itu terang sekali, jelas sekali, ya, sampai-sampai malam seperti siang. Jadi artinya nggak ada lagi yang tersamar sedikit pun tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Tinggal apa? Ya belajar, itu aja sih. Jangan kemudian kira-kira, ya kan? Jangan kemudian ngide, karena sebagian orang cara ibadahnya ngide. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Padahal sudah diterangkan semuanya. Makasih. Taib, sudah diterangkan semuanya, tinggal dipelajari. Makanya beliau mengatakan la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya melainkan dia binasa. Kenapa? Sudah diterangkan. Ya, karena nggak mau belajar jadi nggak tahu, kan begitu. Oleh sebab itu jamaah, Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan dan menuntut ilmu agama maksudnya, tentang halal haram, perintah larangan, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Dimudahkan. Karena orang tahu mana perintah, mana larangan. Perintah jalankan, larangan dihindari. Halal dinikmati, haram dijauhi. Kan begitu kan? Beda dengan orang yang nggak tahu. Ya, bagaikan orang buta di kegelapan malam, nggak tahu arah. Makanya Allah katakan Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Bukan langsung masuk surga. Karena masuk surga dia harus amal. Dia harus amalkan. Dia tahu nih halal haram, perintah larangan. Kemudian diam aja. Nggak bisa. Itu malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah Subhanahu wa taala kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan. Gitu. Makanya dalam Al-Fatihah kita berlindung dari dua kelompok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, siapa? Yaitu al-Yahud dan orang-orang yang sejalan. Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Nasara, ya, adalah jalannya orang-orang yang sesat. Gemar beribadah tapi tanpa tuntunan, tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Nah, kita berlindung pada Allah dari dua kelompok sesat tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian ini pendapat yang kuatnya begini. Ini yang kedua ya, pendapat yang kedua. Wa huwa ayyakunal murad biqauli thullatu minal awwalin. Ya. Sekelompok besar dari orang-orang atau generasi pertama itu generasi para sahabat. Itu yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Ya, karena mereka luar biasa keislamannya. Ya, mereka sangat bersemangat dalam menegakkan aturan Islam di muka bumi. Mereka nggak ada bandingannya sama sekali. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Generasi pertama dari umat ini, umat Islam, dari kalangan muhajirin. Yang selalu disebut pertama muhajirin karena mereka ini mengalami masa-masa apa ya, kalau bahasa kita dalam tanda kutip berdarah-darah lah gitu. Awal-awal Islam dianggap asing, dihina, dicaci maki, dibully macam-macam lah, secara verbal ataupun fisik. Termasuk juga seperti Sumayyah. Sumayyah itu ibunya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Itu wanita yang syahid pertama ya di dalam Islam. Ya, karena dia, mohon maaf ya, jadi dia ditombak itu bagian kemaluannya oleh Abu Jahal sampai mati. Ya, karena dia meluk Islam. Bang Jahatul Abu Jahal. Taib. Tewas dia di perang Badar kan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan, Ammar bin Yasir disiksa, anaknya disiksa. Sampai-sampai dia mengatakan kata-kata kufur.
akan tapi karena terpaksa gitu ya, sampai turun ayat tentang dia, illa man ukrih wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur sementara hatinya tenang dengan keimanan. Dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku binasa. Kenapa Ammar? Karena aku mengucapkan kata-kata kufur, karena aku disiksa, tapi hatiku tetap bertahan. Itu terpaksa saja wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa dirinya itu terbebas dari kekufuran sama sekali, hanya karena keterpaksaan ya, saking beratnya ya siksaan yang diderita oleh Ammar bin Yasir sampai dia mengatakan kata-kata kufur. Jadi selalu disebut muhajirin pertama daripada ansar. Nah, mereka mengalami ujian yang luar biasa berat gitu, tapi tetap dua-duanya disebut ya, minal muhajirin wal ansar. Oke. Kalau ansar siapa? Kalau ansar penduduk Madinah dari suku Aus dan Khazraj. Dulu ada Aus, Khazraj, ini juga suka perang gitu, tapi setelah Nabi hijrah ke sana, mereka dipersaudarakan, nggak boleh lagi perang ya, nggak boleh lagi berantem antar suku, nggak boleh. Sempat terjadi di Madinah itu, lagi ada ribut-ribut, terus bicara tentang kesukuan, langsung Nabi marah, ya rasis, beliau itu paling benci dengan rasisme. Taib. Ketika orang-orang muhajir mengatakan ya lal muhajirin wa ya lal ansar, orang ansar bilang gitu, kaum muhajirin, kaum ansar, balas-balasan gitu. Nah, malah ini bisikan setan kalau udah kayak gini, bicara tentang sukuisme, ya kan, nggak boleh. Dalam Islam dilarang itu. Justru dengan adanya suku bangsa itu tujuannya saling mengenal dan untuk supaya bisa bersaudara dengan baik, kan begitu ya, indahnya Islam. Contohnya ketika melaksanakan ibadah haji itu dari berbagai macam suku bangsa luar biasa ketemu semua, dan saya alhamdulillah jamaah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun 2024 itu untuk haji, bisa menjadi tamu raja, sehingga saya ditempatkan di satu tempat khusus. Di situ memang yang diundang ada seluruh muslimin di dunia, perwakilannya. Yang saya nggak kira itu ternyata ada muslim di situ, dari Kolombia, dari Argentina, pokoknya dari Amerika Latin tuh ada semua itu, dari Eropa juga, dari Cina, jadi yang ujung dunia pojok-pojok sana ada semua di situ. Subhanallah, luar biasa. Semuanya doanya sama, baca Qur'annya sama, sholatnya sama, subhanallah, indah sekali, ya kan? Itu potret persaudaraan seislam, seiman, indah sekali. Baik. Jadi di pendapat yang kedua bahwa thullatu minal awwalin adalah generasi pertama umat ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut, dan Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala pilih ya orang-orang yang menjadi pendamping nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan sahabat. Jadi definisi sahabat adalah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sebentar, berjumpa ya, beriman dengannya dan mati di atas Islam. Itu definisi sahabat. Kalau orang yang berjumpa dengan Nabi tapi matinya kafir, itu bukan sahabat, walaupun sezaman dengan beliau. Taib. Dan memang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka ini dan Allah ridhoi mereka seperti dalam firman-Nya. Nah, inilah yang menjadi penghuni paling banyak. Ya. Terus Allah katakan wa qalilum minal akhirin, dan sedikit ya di belakang. Itu orang-orang belakangan. Seperti siapa? Ya orang belakangan kayak kita ini. Gitu. Allahul musta'an. Maka jemaah, kalau mau dibandingkan nih, ya kan, di Jawa aja itu kan hampir 60%, hampir 60% penduduk Indonesia ya. Kita bicara nih, masya Allah di Indonesia itu mayoritas muslimin di dunia, paling besar. Oke. Akan tapi pertanyaannya, yang rutin sholat waktu di masjid berapa orang? Oke. Terus yang bisa baca Quran berapa orang?
Lebih lagi yang mengerti isi Al-Quran untuk bisa mengamalkannya, berapa orang? Nah, jamaah, itu sangat minim sekali. Allahumma musta'an. Oleh sebab itu, beruntunglah ketika seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkah ke masjid, sholat 5 waktu, untuk kemudian belajar tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda baik baginya. Baik. Terus berikutnya apa? Ya istiqomah. Istiqomah sampai mati. Karena Allah mengatakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Istiqomah. Terus dalam ayat yang lain, fastaqim kama umirt, istiqomahlah sebagaimana engkau diperintah. Dalam ayat yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali sebagai muslim. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la tusyrik billah wa in qutti'at aw hurrikt, jangan engkau duakan Allah, jangan engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala, walaupun efeknya engkau dibunuh, dicincang atau dibakar. Ya, pertahankan akidah. Karena akidah tauhid itu adalah keselamatan. Makanya dakwah Nabi SAW prioritasnya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Makanya disebut di sini wa qalilun minal akhirin. Ya. Baik, bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, ya, dari satu sudut, bahwa nanti di akhir zaman ada satu orang itu bisa mengalahkan 50 dari kalian. Gitu. Mereka mengulangi, 50 dari kami wahai Rasulullah. Iya, 50 dari kalian. Satu orang yang hidup di masa itu, di akhir zaman. Kenapa? Kalau kalian kan ketemu sama aku, mereka nggak ketemu sama aku tapi mereka beriman kepadaku. Di situ letak kenapa kok orang-orang belakangan, ya secara personal ya, satu itu bukan banyak, karena mereka yang beriman di akhir zaman itu kal qabid alal jamr, seperti orang yang pegang bara dipegang kayak gini kan, panas, tahan nggak tuh sampai terluka, tahan nggak pegang kayak gitu. Orang yang berpegang teguh dengan aturan Allah di akhir zaman tuh, kata Rasulullah, dianalogikan seperti orang yang pegang bara panas. Kalau dia nggak tahan, dia lepaskan, artinya dia lepas aturan agama, kalah dia akhirnya. Kalau dia mau bertahan, panasnya minta ampun, ya kan? Kenapa? Macam-macam omongan orang, bulian orang, ya kan? Sebegitunya. Itu hidup di akhir zaman. Makanya beliau mengatakan, badal Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam itu datang asing, ya nggak banyak orang kenal, ya. Setelah berkembang terus nanti menyusut. Jadi sampai orang itu dikenal hanya sebutan Muslim saja, hanya nama, ya, hanya predikat Muslim gitu. Tapi aktivitasnya, perbuatannya dengan nilai-nilai dan aturan-aturan Islam, Allahul musta'an. Yang benar-benar nih mau berpegang teguh dengan aturan Islam dibully, banyak orang bully. Subhanallah, panas kan kayak gitu kan, panas. Nah itulah yang sampai dikatakan Nabi SAW lebih baik daripada 50 kalian itu, dan itu di akhir zaman kayak kita ini. Oleh sebab itu jamaah sekali lagi, ya, perlombaannya adalah kuat-kuatan, tegar-tegaran untuk menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Salat 5 waktu aja misalnya, itu butuh butuh usaha, nggak mudah, ya kan? 5 waktu di masjid, banyak sekali godaan, gangguan macam-macam. Tapi siapa yang bertahan walaupun itu nggak mudah dan minta kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala, maka baik baginya. Pertahankan sampai datang ajal, karena hidup itu sementara di dunia ini, pasti kita akan tinggalkan tempat ini. Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir yang singgah, ya, untuk melanjutkan perjalanan kehidupan berikutnya. Dan ibadah hanya ada di fase dunia ini, batasnya adalah kematian. Udah selesai, itu adalah pembalasan. Di alam barzakh, alam kubur, sudah ada pembalasan sempurna nanti
di akhirat. Di alam kubur ada siksa kubur, ada nikmat kubur, sudah ada pembalasan, tapi nanti sempurnanya di akhirat kelak. Oleh sebab itu jamaah, apa yang kita pelajari sekarang ini sebenarnya buat persiapan gitu loh. Buat persiapan kita ya untuk menyongsong kehidupan kita berikutnya yang merupakan keniscayaan dan kepastian. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, qala Abdullah ibn Bakar al-Muzani sami'tul Hasan ata ala hadhil ayah. Abdullah ibn Bakar al-Muzani mengatakan, aku mendengar Al-Hasan al-Basri membawakan ayat ini, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiqun as-sabiqun, kan sebelumnya kan Allah bicara tentang ashabul yamin, kemudian ashabu asy-syimal ya, golongan kanan, golongan kiri. Golongan kanan ya orang-orang yang ya beriman tapi enggak menonjol gitu loh. Kalau kiri itu orang-orang kafir, munafik, macam-macam lah, jelek-jelek nih, penduduk neraka. Nah, kemudian as-sabiqun as-sabiqun ini orang-orang yang terdepan ya dalam kebaikan. Baik, ulaikal muqarrabun. Nah, kata Al-Hasan al-Basri, amma as-sabiquna faqad madaw. As-sabiqun, orang-orang yang terdepan itu udah selesai tuh. Mereka generasi pertama umat ini, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, 3 generasi utama. Di mana Nabi mengatakan, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat yang hidup ya bersama Nabi SAW. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya disebut dengan generasi tabi'in. Mereka masih berjumpa dengan generasi sahabat tapi nggak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Itu disebut sebagai tabi'in, generasi, sebagai generasi ya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya itu tabi'ut tabi'in. Itu generasi yang berjumpa dengan generasi sebelumnya, generasi tabi'in. Nggak pernah melihat para sahabat, apalagi melihat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan 3 generasi utama umat Islam. Ya, itu yang disebut dengan salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, nenek moyang yang saleh itu dia. Baik. Berdasarkan hadis tersebut. Oke. Nah, kata Al-Hasan, ya mereka sudah lewat tuh. Mereka sudah, walakin Allahumma ja'alna min ahlil yamin. Ya kan, tapi aku mohon pada Allah, ya Allah jadikanlah aku termasuk golongan kanan. Ini merendah ya tawaduknya Al-Hasan. Karena Al-Hasan sendiri, Al-Hasan al-Basri itu masuk dalam kategori generasi tabi'in, bahkan imam dari kalangan tabi'in. Taib. Beliau sendiri merendah. Ya udahlah, enggak terlalu tinggi gitu, mereka sudah lewat ya. Tapi aku mohon pada Allah, paling tidak aku dijadikan sebagai golongan kanan. Golongan kanan adalah orang-orang yang masuk dalam surga tapi bukan yang terdepan. Nah, baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Al-Hasan membacakan ayat Tsullatum minal awwalin. Qala mimman madha min hadhil ummah, yaitu orang-orang yang sudah lewat. Sudah lewat ya generasi sahabat, karena Al-Hasan sendiri generasi tabi'in. Sudah lewat mereka. Sementara Muhammad bin Sirin mengatakan annahu qala fi hadhil ayah Tsullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Qala kanu yaqulun aw yarjuna ay yakunu kulluhum min hadhil ummah. Kata Muhammad bin Sirin, dahulu mereka mengatakan atau berharap bahwa mereka semua nih termasuk dari umat ini, semua yang ada di dalam ayat itu. Tsullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin, semuanya masuk di situ sebagai penduduk surga. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Ziyad Abu Umar Anil Hasan an Ammar bin Yasir qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, mathalu ummati mathalul matar. Jadi perumpamaan umatku itu seperti hujan. La yadri awwaluhu khairun am akhiruh. Ya, tidak diketahui apakah yang terdepan itu lebih baik daripada yang belakangan. Ya. Fahadal hadis ba'dal hukmi bi sihhati isnadih. Hadis ini
setelah dinyatakan bahwa sanadnya sahih, mahmul ala anna ad-din kama huwa muhtajun ila awwalil ummah fi iblaghihi ila man ba'dahum kadzalika huwa muhtajun ilal qa'imina bihi fi awakhiriha. Jadi artinya di situ artinya bahwa agama Islam ini sebagaimana dibutuhkan untuk diamalkan oleh generasi pertama umat ini, ya, dan mereka harus menyampaikannya kepada generasi berikutnya. Jadi ada dakwah, nggak diem gitu, dakwah, ngajak yang lain. Pun begitu bagi orang-orang belakangan, itu dibutuhkan orang-orang yang menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita ini kan orang-orang belakangan. Terus siapa lagi yang menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala kalau bukan kita yang sekarang hidup, ya kan? Kayak tadi itu sholat 5 waktu itu kan aturan Allah, puasa Ramadan dan sebagainya, aturan-aturan Allah. Yang dilarang ditinggalkan, misalnya suap ditinggalkan, riba ditinggalkan, membunuh ditinggalkan, zina ditinggalkan, apalagi larangan-larangan Allah. Larangan terbesar menyekutukan Allah, menduakan Allah ditinggalkan. Ya, perintah terbesar mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya, seperti dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu tauhid, itulah makna la ilaha illallah. Itulah makna, ya, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Taib. Kalau ada orang-orang yang bilang kalian minta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dengar permintaan kalian pasti akan dikasih, subhanallah. Ini ajaran jahiliyah, ya. Ini ajaran jahiliyah jamaah. Taib, ajaran Abu Jahal. Mereka minta kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, minta. Selain mereka minta pada Allah, mereka minta juga kepada berhala-berhala itu. Ya subhanallah, nggak boleh minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sendiri mengatakan, idza sa'alta was'alillah wa idza sta'anta wasta'in billah. Kalau kalian minta, minta pada Allah. Kalau engkau mohon, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagian orang yang menisbatkan diri kepada dzurriyyah Rasul ngakunya begitu. Terus ngajak-ngajak ibadah kuburan. Datang kalian kuburan. Idza shtaddal amr fa'alaika bi ahlil qabr. Kalau kalian lagi susah, curhat sama kuburan. Ajaran jahiliyah jemaah. Bukan ajaran Rasulullah. Ajarannya Abu Jahal. Ajarannya Abu Lahab. Ya subhanallah. Itu ucapan-ucapan mereka ada semua di YouTube itu. Terang-terangan ngomong kayak gitu. Ya, Habib Syekh di Solo, Halimah Al-Idrus ngomong kayak gitu juga. Ngakunya dzurriyyah Rasul. Tapi ajarannya ajaran jahiliyah. La haula wala quwata illa billah. Padahal ajaran Nabi Muhammad itu tauhid. Ya, bergantung hanya kepada Allah, minta hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat bergantung. Nabi Muhammad SAW ketika diminta bantuannya, ini masih hidup loh. Masih hidup. Ya kan? Diminta bantuannya oleh sejumlah sahabat karena gangguan orang-orang munafik. Ya. Kata beliau, innahu la yustaghatsu bi. Enggak boleh kalau minta sama aku. Ya. Innama yustaghatsu billah. Yang berhak diminta itu hanya Allah. Padahal beliau masih hidup. Apalagi ketika beliau enggak ada. Enggak ada seorang sahabat pun yang minta-minta pada Rasulullah SAW. Gitu ya. Apalagi yang ya, banyak kedustaan sampai tangan Nabi keluar salaman gitu. Ya. Ini udah ngibul aja nih, begal-begal agama kayak gini jemaah. Jangan percaya. Perkara gaib itu sumbernya yang bisa dipercaya hanya wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Udah itu. Kalau ucapan orang sebagai penjaga jahanam, ngerti bahasa cacing, ngerti bahasa semut, mau nyaingi Sulaiman alaihissalam, yang satu nyaingi Imam Malik, malaikat Malik, subhanallah. Ini kan perkara gaib loh, ngaku-ngaku sama seperti dukun. A'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man atakahinan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Barang siapa yang mendatangi dukun, percaya ucapannya, berarti dia telah kafir terhadap Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan tidak ada yang tahu hal gaib kecuali Allah saja yang tahu. Nabi bicara hal gaib itu karena wahyu dari Allah Subhanahu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Jadi keterangan tadi semua untuk menunjukkan bahwa umat Rasulullah Muhammad SAW adalah umat yang terbaik dibandingkan seluruh umat manusia. Ya. Taib. Di mana al-muqarrabuna fiha, orang-orang yang didekatkan Allah Subhanahu wa taala, aktsaru min ghairiha wa a'la manzilatan. Lebih banyak jumlahnya dan lebih tinggi kedudukannya. Ya, kenapa? Li syarafi diniha. Karena kemuliaan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, alasan pertama. Wa idhami nabiyha, dan karena keagungan Nabi Muhammad SAW, ya, yang bawa umat ini. Oleh sebab itu terdapat hadis yang sahih mutawatir bahkan bahwa Rasulullah SAW mengabarkan anna fi hadhil ummah sab'ina alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Jadi ada 70.000 orang dari umat ini yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, langsung masuk surga. Enggak melalui proses-proses, enggak, langsung masuk surga. Luar biasa ya. Ini kan istimewa, enggak ada loh di umat lain yang kayak gini. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain, ma'akul alf sab'una alfan. Di setiap 1000-nya ada 70.000. Berarti berapa jemaah? Di setiap 1000 ada 70.000. Berarti 7.000 kali 70.000 ya. Berapa? 4,9 juta, betul ya? Ya kan? Di setiap 1000 itu ada 70.000. Di setiap 1000, berarti tinggal aja dipangkas itu. Kan tadi 70.000 nih. Jadi 70 kali 70.000, gitu kan? Baik. Berarti berapa? 4,9 ya? Oke, 4,9 juta. Itu yang masuk surga tanpa hisab. Nambah tuh. Ini hadisnya dari Bukhari. Terus ada lagi riwayat ma'akul liwahidin sab'una alfan. Setiap satunya yang tadi 4,9 itu dikalikan lagi menjadi dikalikan dengan 70.000 lagi. 4,9 juta dikali 70.000 lagi. Berapa tuh? Hitungin dong. Ada kalkulator itu kan. Berapa jemaah? 340 juta. 343 juta, banyak loh itu. Tanpa hisab. Banyak itu. Banyak itu jemaah. Ini kan istimewa jadinya kan. Ini hadisnya sahih nih. Ini enggak ngibul ini, hadis sahih. Riwayat Bukhari, nomor hadis 6472. Ya artinya kesempatan itu terbuka loh. Kesempatan terbuka, tapi tahu syaratnya apa? Syaratnya satu. Humul ladina la yastarkun, mereka yang tidak minta diruqyah. Pengobatan ruqyah itu pengobatan syar'i. Itu bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibacakan kepada orang yang sakit. Dulu Nabi meruqyah dirinya sendiri. Beliau sakit, pegang yang sakit, beliau bacain ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, beliau juga pernah diruqyah oleh Jibril, tapi beliau nggak minta. Jadi kalau nggak minta boleh. Misalnya ada orang lihat, kamu sakit, saya ruqyah ya, bacain apa Al-Fatihah atau baca apa aja, apapun Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan bahwa Al-Quran itu, Al-Quran berarti dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Pilih yang gampang, terserah. Pegang yang sakit. Sakit apa aja, beneran. Sakit apa aja. Ya, penyakit yang ringan ataupun yang berat. Jemaah, ada nih kawan
Jadi punya teman yang kanker payudara stadium 4. Udah dokter udah nggak bisa, udah stadium 4. Terus apa yang dilakukan? Ada yang ngasih tahu ruqyah aja, ruqyah mandiri aja. Kamu pegang yang sakit, kamu bacakan ayat Al-Quran. Sampai akhirnya pas periksa berikutnya sembuh total. Kan Allah yang bilang Al-Quran itu obat gitu. Nah ini kan tergantung pada kepercayaan dan keimanan masing-masing orang. Percaya nggak dengan ucapan Allah? Selain Al-Quran petunjuk, dia juga obat gitu. Itu Allah yang bilang. Ya, maka sakit apapun ruqyah mandiri aja, nggak minta sama orang lain. Nggak ada ketergantungan hati pada orang. Jadi betul-betul orang yang masuk surga tanpa hisab itu yang ketauhidannya sempurna. Dia nggak butuh orang, dia mandiri dari orang lain, tapi dia bergantung hanya kepada Allah. Itu didikan Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat pun begitu. Di antara isi baiat sumpah setia dengan Nabi SAW, di antaranya nggak minta-minta sama orang. Sampai ada seorang naik di atas kuda, temennya jatuh. Ada temennya, bisa aja kan, tolong dong itu. Enggak, dia turun, ambil sendiri, dia naik lagi. Selama dia bisa lakukan sendiri dia lakukan. Bayangin jemaah, kok pribadi mandiri kayak gini, luar biasa. Keluarga mandiri kayak gini, komunitas mandiri seperti ini, bangsa mandiri seperti ini, luar biasa. Itu kehebatan ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka ditakuti dahulu, karena kemandirian yang luar biasa, bergantung hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, walaupun minta diruqyah boleh aja, tapi hilang kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, wala yaktawun, dan mereka tidak minta untuk dikai, pengobatan dengan besi panas. Kai, kalau dulu dinyos bagian kepala tuh, bagian kepala dinos, saya sendiri nggak tahu, tapi saya pernah ke Yaman, saya ngeliat anak-anak waktu itu pitak-pitak nih, kenapa tuh kepala gitu, katanya kai katanya. Taib, saya nggak tahu ya seperti apa bentuk pengobatannya, tapi hindari deh kalau ada pengobatan menggunakan besi panas. Baik besi panasnya itu yang disambung dengan aliran listrik, kemudian menjadi pijar gitu untuk motong sesuatu apa-apa dan sebagainya, hindari itu. Tapi dengan cara yang lain aja. Taib, tidak minta untuk dikai. Kemudian syarat yang ketiga adalah wala yatatayyarun, tidak menganggap sial sesuatu. Misalnya angka 4 sial, angka 13 sial. Dengar ada tokek untung, tokek rugi, tokek sampai berhenti. Ini. Gitu. Terus juga di antara tatayyur itu kalau ada suara burung tertentu. Ini bawa petaka nih, macam-macam. Itu tatayyur. Ya kan? Kita dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW percaya begituan. Kesialan tuh ya dari Allah, keuntungan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dinisbatkan kepada benda-benda kayak gini, karena itu adalah kesyirikan. At-tatayyuru syirkun, kata Nabi SAW. Tatayyur, menganggap sial sesuatu, itu adalah kesyirikan. Tatayyur itu dikaitkan dengan tayr. Dulu bangsa Arab jahiliyah, kalau mereka mau melakukan sesuatu, mereka harus ngelepas burung dulu nih, burung dilepas. Push, gitu. Terbangnya kemana dilihat. Kalau terbang ke kanan, ini tanda baik, jalan mereka. Kalau terbang ke kiri, ini buruk nih, nggak usah deh, nggak jadi deh, gitu. Ini kesyirikan, menisbatkan keberuntungan dan kesialan kepada makhluk. Ya udah, berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Punya rencana, ya pikirkan matang, hitung matang, Bismillah, minta petunjuk pada Allah, minta bantuan Allah. Gitu. Syarat yang ketiga, mau masuk surga tanpa hisab, nggak melakukan tatayyur seperti ini. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, mereka hanya bertawakal kepada Allah. Nah, itu sifatnya 4 itu. Maka siapa yang memiliki 4 sifat itu, ada kesempatan untuk masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Totalnya tadi berapa? 353 juta ya. Ya kan, dari 4,9 juta kali 70.000 loh. Jadi jamaah, kita masih punya kesempatan untuk itu. Nah, kesempatan dengan apa?
Ya dengan amal kita masing-masing dong gitu kan. Dengan amal kita masing-masing gitu. Disitulah perlombaannya jamaah. Bukan dari apa tanda tangan sebagian kamu sih saya jamin surga tanda tangan nih kapling. Ini jualan surga nih, panitia surga nih. Jangan ikuti. Bohong, ngibul. Jangan ikutin. Nanti kasih duit ntar celup-celup gini. Jangan ikuti, bohong semua nih. Minta sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kok titip doa sama orang itu luar biasa ya percayanya, tapi doa sendiri nggak pede? Aneh. Padahal Allah yang perintahkan kita doa sendiri. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian bilang, mintalah kepadaku pasti aku kabulkan. Allah sendiri yang bilang begitu. Oleh sebab itu mari kita biasakan untuk mandiri jamaah, nggak butuh orang lain. Tapi kita bergantung hanya kepada Allah SWT. Itulah keistimewaan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ letaknya. Maka keliru orang yang bergantung pada makhluk, keliru banget. Bukan itu ajaran Nabi Muhammad. Itu ajaran jahiliyah. Kebergantungan hati kepada makhluk, ajaran jahiliyah yang ditentang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini ada rekaman, ini juga ada rekaman jamaah. Silakan cek di Instagram.